Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan ten- tentang hukum surat-surat berharga. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz Perdana dan ada teman saya bernama Olin Mahesa dan juga Almira Nabila Hammami. Pengertian surat berharga dan surat yang berharga. Surat berharga adalah surat pengakuan hutang, wesel, saham, obligasi, sekuritas kredit, atau setiap derivatif dan surat berharga atau kepentingan yang lain, atau suatu kewajiban dari pembuat dalam bentuk yang lazim diperdagangkan di pasar modal maupun di pasar uang. Nah, surat yang berharga dalam bahasa Belanda juga disebut papier van waarde, atau dalam bahasa Inggrisnya letter of value, yaitu surat yang berisikan identitas diri seseorang yang tidak dapat diperjualbelikan atau dipindah tangankan. Contohnya ijazah, piagam, dan sertifikat. Nah, kemudian ada wesel. Wesel ada surat berharga yang di dalamnya diberi tanggal dan ditandatangani di suatu tempat di mana penerbit memberi perintah tak bersyarat kepada pihak yang bersangkutan untuk membayar sejumlah uang pada hari bayar kepada orang yang ditunjuk oleh penerbit, yang disebut sebagai penerima atau pengganti di suatu tempat tertentu. Macam-macamnya, ada wesel yang diterbitkan oleh penerbit sendiri. Penerbit dapat menerbitkan surat wesel yang artinya penerbit menunjuk dirinya sendiri sebagai pemegang pertama. Kedua, wesel yang diterbitkan kepada penerbit sendiri. Jadi penerbit menunjuknya diri sendiri sebagai pihak yang tersangkut, biasanya diterbitkan oleh kantor pusat yang memerintahkan kantor cabangnya untuk membayar sejumlah uang kepada pemegang surat wesel tersebut. Nah, selanjutnya, wesel yang diterbitkan atas tanggungan pihak ketiga. Jadi pihak ketiga yang tagihannya memungkinkan diterbitkan surat wesel mempunyai rekening yang dananya cukup karena alasan tertentu ia meminta kepada pihak lain untuk menjadi penerbit surat wesel atas perhitungan rekeningnya itu. Kemudian ada wesel inkasso, ada bentuk surat wesel yang diterbitkan untuk memberi kuasa kepada pemegang pertama menagih sejumlah uang, tidak untuk diperjualbelikan, dan kedudukan penerbit ini adalah pemberi kuasa, sedangkan kedudukan pemegang pertama pemberi kuasa untuk menagih uang. Selanjutnya juga ada wesel domisili, adalah yaitu wesel yang dibayar di tempat pihak ketiga, baik tempat tinggal yang tersangkut maupun di tempat lain. Wesel domisili dalam belangko, hampir seperti dengan wesel domisili, hanya bedanya pihak ketiga yang membayar wesel tersebut dan sudah disebut dengan jelas dalam wesel, sedangkan di di wesel domisili dalam belangko, nama pihak ketiga akan membayar wesel tersebut belum disebut dalam wesel. Nah, yang kedua ada cek dan bilet giro. Cek adalah surat berharga yang di mana penerbitnya memerintahkan kepada bank tertentu untuk bayar sejumlah uang kepada orang yang namanya disebut dalam cek. Penggantinya, pembawanya, pada saat ditunjukkan cek adalah sarana yang digunakan untuk mengambil uang di rekening giro. Fungsi lainnya adalah melakukan pembayaran. Syaratnya adalah nama dan nomor cek termuat dalam teks, nama bank terkait, perintah bayar tanpa syarat jumlah uang tertentu. Nah, nama pihak yang harus terbayar, jumlah dana dalam angka dan huruf. Nah, yang kemudian juga penunjuk tempat di mana pembayaran harus dilakukan.
Yang ketujuh juga ada pernyataan tanggal dan tempat penarikan cek. Yang kedelapan, tanda tangan orang yang mengeluarkan cek. Bilet giro merupakan surat perintah nasabah yang distandarkan kepada bank penyimpan dana untuk memindah bukukan sejumlah dana dari rekening yang bersangkutan kepada pihak penerima yang disebut namanya di bilet giro. Jadi, pembayar bilet giro tidak dapat dilakukan dengan uang tunai, melainkan dengan pemindah bukuan atau transfer antar rekening. Syaratnya yang pertama ada nomor dan nama seri bilet giro yang tercantum dalam formulir bilet giro. Yang kedua, surat harus berisi perintah tak bersyarat untuk memindah bukukan sejumlah uang tertentu atas beban rekening yang bersangkutan. Yang ketiga, nama bank harus membayar nama. Yang keempat, nama penerima dana dan nomor rekening. Yang kelima, nama bank penerima dana. Yang keenam, jumlah dana dalam angka dan huruf. Yang ketujuh, penyebutan angka dan tempat dikeluarkan. Yang kedelapan, tanda tangan dan cap perusahaan. Selanjutnya ada surat sanggup. Surat sanggup adalah kontrak yang berisikan janji secara rinci dari suatu pihak pembayar untuk membayarkan sejumlah uang kepada pihak lainnya, pihak yang dibayar. Kewajiban ini timbul dari adanya kewajiban pelunasan suatu utang. Jika suatu utang mempunyai jatuh tempo dan tidak panjang, biasanya paling panjang kurang dari 1 tahun, sehingga dianggap sebagai instrumen investasi jangka pendek. Termuat dalam pasal 174 strip 177 KUH Dagang. Ada dua macam surat sanggup, yaitu surat sanggup kepada pengganti dan surat sanggup kepada pembawa. Syarat-syaratnya adalah: 1. Penyebutan surat sanggup dimuatkan dalam teksnya sendiri. Yang kedua, kesanggupan tidak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu. Yang ketiga, penetapan hari bayarnya. Yang keempat, penetapan tanggal di mana pembayaran dilakukan. Yang kelima, nama orang di mana pembayaran dilakukan. Yang keenam, tanggal dan tempat surat sanggup. Yang ketujuh, tanda tangan orang yang mengeluarkan surat sanggup. Kwitansi. Kwitansi adalah alat bukti penerima sejumlah uang yang ditandatangani oleh penerima, diserahkan kepada yang membayar dan dapat digunakan sebagai bukti transaksi. Kwitansi ini dilengkapi dengan beberapa rincian sebagai tujuan pembayaran atau transaksi, tempat, dan tanggal di mana terjadinya transaksi tersebut. Ciri-cirinya adalah: 1. Kwitansi terbagi dalam dua, yaitu bagian kiri yang disebut subkwitansi, digunakan sebagai bukti yang menerima uang, dan bagian sebelah kanan diberikan kepada yang membayar atau menyerahkan sejumlah uang. Yang kedua, adapun kwitansi yang dibuat lengkap, di mana bagian yang paling atas atau yang asli diberikan kepada yang membayar, dan bagian bawah atau arsipnya bagi yang menerima sejumlah uang. Yang ketiga, informasi yang dimuat dalam kwitansi diantaranya nama lengkap yang menyerahkan sejumlah uang. Yang kedua, jumlah uang yang diserahkan atau dibayarkan. Selanjutnya, tempat maupun tanggal penyerahan uang dan nama lengkap maupun tanda tangan penerima. Commercial paper dan obligasi. Obligasi diartikan adalah jangka jatuh temponya berkisar 2 sampai 270 hari. Dikeluarkan oleh bank atau perusahaan atau peminjam lain kepada investor yang mempunyai uang cash untuk sementara waktu.
Instrumen tersebut tidak ada jaminannya, biasanya diberikan diskon dan didapati juga yang memberikan bunga tertentu. Obligasi adalah surat sanggup tanpa jaminan yang diterbitkan perusahaan, bukan bank atau perusahaan efek berjangka waktu pendek dan diperdagangkan dengan sistem diskonto. Ciri-cirinya adalah satu, merupakan janji untuk membayar tanpa syarat. Yang kedua, surat berharga yang tergolong ke dalam surat sanggup. Yang ketiga, jangka waktunya pendek tidak melebihi 9 bulan. Yang keempat, umumnya diperjualbelikan dalam bentuk diskon. Yang kelima, tidak mempunyai jaminan hutang. Yang keenam, umumnya dikeluarkan oleh perusahaan yang sudah punya nama. Obligasi adalah suatu utang yang berjangka waktu lebih dari 1 tahun dan suku bunga tertentu, dikeluarkan oleh perusahaan, menarik dana dari masyarakat untuk pembiayaan perusahaan atau oleh pemerintah untuk keperluan anggaran belanja. Surat berharga jenis ini adalah surat utang jangka menengah hingga jangka panjang yang dipintatangankan berisi janji dari pihak yang menerbitkan untuk membayar imbalan berupa bunga pada periode tertentu dan melunasi pokok utang pada waktu yang telah ditentukan kepada pihak pembeli obligasi. Tujuannya adalah kepada investor, salah satunya agar pemerintah atau perusahaan yang memperoleh pinjaman uang yang mereka dapatkan ketika menerbitkan obligasi atau dijual kepada pabrik merupakan jumlah uang yang dipinjam. Imbalannya yang didapatkan oleh pemerintah atau perusahaan berupa persetujuan untuk memberikan bayaran dengan jumlah tertentu kepada pemegang obligasi atau pemberi pinjaman kreditur. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.